Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Bulan ini kita akan berbicara tentang pemuridan, discipleship. Kita lihat dulu dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kembali ke ayat 19. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa orang percaya. Seperti itu bunyinya? Enggak. Tapi Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini salah satu kata kerja mayor di dalam amanat agung ini. Yang kedua, ajar. Yang lainnya itu semua kata kerja pendukung. Untuk menjadikan semua bangsa murid inilah, para murid harus pergi. Untuk menjadikan semua bangsa murid Yesuslah, para murid itu harus mengajar. Untuk menjadikan semua bangsa murid Yesuslah, para murid harus membaptis. Sampai di sini dulu. Paham Bapak Ibu? Berarti yang ada di hati Tuhan itu dari amanat agung ini supaya semua bangsa menjadi murid Kristus. Jadi Bapa di sorga, Yesus Kristus, semua bangsa Tuhan inginkan supaya menjadi murid Kristus. Bukan sekedar orang percaya. Itu ada dua hal yang sangat berbeda nanti. Kita tidak disuruh menjadikan semua bangsa menjadi orang yang sekedar percaya. Menjadi percaya kepada Kristus itu penting, tapi itu langkah awal untuk seseorang menjadi murid. Yang Tuhan inginkan itu dari kita menjadi murid. Dan setelah menjadi murid akan menjadi pemurid. Ini intinya. Dan ini adalah misi kita, ini yang harus kita kerjakan. Nah, sekarang kita lihat yang bagian pertama, the true discipleship, atau pemuridan sejati, atau pemuridan yang sesungguhnya, atau pemuridan yang benar. Seperti apa dia? Nah, kita belajar dari pola pemuridan Yesus. Nah, perintah Yesus di dalam amanat agungnya dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan tentang menciptakan sistem pendidikan rohani atau program pembelajaran seperti di sekolah atau kuliah. Jadi ketika Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, dia tidak sedang berbicara bagaimana kita membangun sebuah sistem untuk mentransfer ilmu atau pengetahuan. Bukan itu. Ketika Yesus menyebut kata murid, ia berbicara dalam konteks budaya Yahudi, bukan dalam budaya Yunani atau budaya yang lain, bukan. Karena waktu itu Yesus berbicara di dalam konteks keyahudian dan bukan menurut budaya atau tradisi suku-suku atau bangsa-bangsa lain. Nah, coba kita lihat next. Seorang penulis buku berkata demikian, namanya Louis Perbeck, dalam bukunya yang berjudul Sitting at the Feet of Rabbi Jesus. Dia mengatakan begini, in the Greek word, learning was about acquiring knowledge. In the Jewish word, learning was about following a way of life. Apa artinya? Artinya seperti ini. Dalam dunia Yunani atau filosofi orang Yunani, belajar adalah tentang memperoleh pengetahuan. Itu kalau bagi orang Yunani. Jadi disuruh belajar itu tujuannya untuk memperoleh pengetahuan. Tetapi berbeda di dalam budaya Yahudi. Di dalam budaya Yahudi atau di dunia Yahudi, belajar itu adalah tentang mengikuti suatu cara atau pola hidup. Itu yang dimaksud belajar bagi orang Yahudi. Dan Yesus berbicara di dalam konteks dan bingkai keyahudian.
Artinya ketika Yesus berbicara tentang belajar itu tidak berbicara sekedar mengerti atau berbicara pengetahuan, tapi itu berbicara tentang mengikuti sebuah pola atau cara hidup. Next. Dalam budaya Yunani, seorang murid dianggap berhasil jika ia tahu dan bisa menjelaskan isi pelajaran dengan baik. Itu di dalam budaya Yunani. Seorang murid itu dikatakan berhasil kalau dia bisa menangkap pengetahuan yang diajarkan, pelajaran yang disampaikan, kemudian ia bisa menginterpretasikan kembali atau menjelaskan kepada orang lain. Itu baru dikatakan murid yang baik, murid yang berhasil. Namun berbeda dalam budaya Yahudi. Seorang murid dianggap berhasil jika ia dapat menghidupi gaya hidup rabinya atau gurunya atau pengajarnya. Itu baru dikatakan murid yang baik. Kenapa? Karena konsep Yahudi tentang belajar itu bukan sekedar menerima pengetahuan, bukan sekedar menerima pengertian-pengertian baru, menerima ilmu, tetapi lebih kepada meneladani cara hidup. Cara hidup siapa? Si pengajar. Nah, itu sebabnya salah satu di dalam misi kita itu berkata, bersaksi secara verbal dan non-verbal. Non-verbal itu artinya kita menunjukkan aksinya. Kita menunjukkan cara hidup seorang murid itu seperti apa. Kita tunjukkan ada di sana impartasi kehidupan, transfer kehidupan kepada orang-orang. Karena memang konteks belajar dan pemuritan menurut Yesus adalah seperti itu. Bukan sekedar berbicara. Tapi berbicara penting-penting juga. Oleh karenanya pembicaraan dengan tindakan harus sejalan. Itulah yang disebut orang berintegritas. Seorang talmid atau seorang murid menurut orang Yahudi tidak hanya ingin tahu apa yang diketahui gurunya, tapi ingin menjadi seperti rabinya atau gurunya dalam segala hal. Jadi ketika seseorang dipilih menjadi murid, yang ada di hati murid itu tidak hanya sekedar mengetahui atau menerima pengetahuan dari gurunya, enggak. Tetapi ingin menjadi seperti gurunya yang mengajar dia, baik dari sisi pengetahuan dan juga cara hidup. Next. Dilakukan dengan cara murid hidup bersama rabinya atau gurunya dan secara perlahan dibentuk untuk menyerupainya. Konsep pemuritan dalam tradisi Yahudi ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan berakar pada pola pengajaran yang Allah tetapkan sejak zaman Musa di dalam Ulangan. Ajarlah mereka waktu engkau duduk, terbaring, di perjalanan, dimanapun, ajar. Dan sang pengajar memperlihatkan cara-cara hidup yang sesuai dengan kehendak. Artinya pola pemuritan yang Yesus maksud itu tidak muncul ketika Yesus hadir di dunia. Tapi sebenarnya dari sejak zaman perjanjian lama Tuhan sudah menyampaikan itu kepada Musa, bahwa pola pemuritan itu mentransfer, membagi kehidupan itu kepada para murid sudah disampaikan. Pemuritan adalah isi hati Tuhan. Oleh karenanya kita perlu sekali belajar. Dan tadi di dalam doa pir saya sampaikan kepada para pengerja, kita harus paham ini. Kita harus paham. Tujuannya apa? Supaya cara pandang kita diubah, pengertian-pengertian kita diubah, yang nanti berdampak kepada cara kita melayani dan melihat orang-orang di sekeliling kita termasuk anggota keluarga kita. Semenjak menemukan pengertian-pengertian ini sebelum masuk ke tahun ini, saya pertama bersuka cita karena Tuhan berikan pemahaman itu, tentu dari firman. Pemahaman itu membuat saya bisa bersyukur kepada Tuhan dan terus maju di dalam Tuhan.
tidak sangat terpengaruh. Mungkin ada pengaruhnya, ada, tapi tidak terlalu banyak, sedikit. Biasa karena kita masih memiliki keinginan. Tapi tidak terlalu terpengaruh kepada kuantitas, jumlah yang banyak. Kenapa? Karena saya tahu yang Tuhan minta itu adalah kita menjadi murid. Dan dari awal tahun saya sudah sampaikan itu. Bukan kepada ramainya. Tentu kita senang kalau orang ramai dan semakin banyak orang diselamatkan. Sehingga saya tidak perlu pakai topeng di sana sini, melakukan ini dan itu bagaimana supaya terlihat semua baik-baik dan kelihatan, oh dikatakan ketika ditanya pelayanan mau maju enggak? Maju. Enggak. Hati saya tetap bersyukur dan maju bersama dengan Tuhan. Karena saya ngerti dan saya melakukan bagian saya. Cukup itu bagi saya. Tetapi saya di satu sisi menjadi sangat sedih. Karena ketika saya bercermin kepada firman, saya melihat ada begitu banyak orang, entah disadari entah tidak, langkah mereka sedang menuju ke kebinasaan. Dan mereka merasa aman. Saya nggak tahu apakah karena pengertian-pengertian mereka yang sudah sangat tercemari dengan pernyataan-pernyataan sekedar yang penting kita percaya kita selamat. Itu kesedihan bagi saya. Karena Alkitab tidak pernah berkata begitu. Mungkin orang hanya berpegang percaya dalam hati, mengaku dengan mulut selamat, iya. Tapi kalaulah kita mau belajar atau kalaulah para pengajar mau mengajar secara terbuka dan mendalam, tegas dan lugas, apa sih yang dimaksud dengan percaya? Itu aja kita gali sebenarnya dapat. Karena kata percaya dari teks Yunani itu, kata bendanya adalah pistis. Artinya percaya sesuatu. Kemudian dari kata pistis itu berubah menjadi pisteo, menjadi kata kerja. Artinya mempercayai sesuatu. Itu yang pertama, mempercayai adanya sesuatu. Yang kedua, dari pisteo itu mempercayakan diri terhadap apa yang dipercayai. Yang ketiga, taat. Yang keempat, setia. Itulah arti kata percaya yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang berkata yang penting kita percaya kita pasti masuk surga, tapi tidak taat, tidak setia, tidak masuk di dalam definisi asal percaya itu. Ada orang berkata percaya bahwa Yesus ada, bahwa Tuhan ada, keselamatan ada, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sudah tidak termasuk di dalam definisi percaya itu. Sampai di sini dulu, paham Bapak Ibu? Tapi pemahaman-pemahaman ini seolah-olah tersembunyi dan tenggelam begitu dalam. Sehingga yang muncul hanya kata yang penting kita percaya. Labelnya orang percaya, casingnya orang percaya, tapi dalamannya kafir. Kafir itu artinya orang tidak mengenal Tuhan. Karena labelnya percaya, tapi sesungguhnya dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tidak taat dan tidak setia. Itu kesedihan diri saya. Tapi kita bersyukur. Tuhan memberikan isi hatinya kepada kita untuk kita sama-sama belajar. Dan saya percaya ketika kita mengerti ini yang akan menjadi pembeda
cara pandang kita, gaya hidup kita, tindakan-tindakan dan perbuatan kita di sekeliling kita. Itu dia Bapak Ibu. Di mana kita tidak sekedar percaya, tapi kita benar-benar menjadi murid dan pemurid. Kita kembali ke slide, lihat. Kata mengajarkannya berulang-ulang, dalam teks Ibrani itu dikatakan sanan, berarti mengajar secara mendalam dan terus-menerus seperti sesuatu menembus atau menusuk. Itu yang dimaksud dengan ajarkan berulang-ulang dalam Ulangan pasal 6 itu. Artinya proses pengajaran itu bukan hanya sekedar menyampaikan informasi atau menambah pengetahuan, tetapi harus mendalam dan menembus hati orang yang diajar. Itu sebenarnya kata yang dikatakan ajarkan secara berulang-ulang. Pengajaran itu harus terus tembus. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai pemurid, dan itu yang harus kita alami sebagai murid. Bahwa hal-hal yang diajarkan kepada kita seperti yang dipesankan Yesus, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Kita sebagai murid, hal-hal yang diajarkan itu harus sampai menembus hati kita, pemikiran kita, memberikan pencerahan-pencerahan yang baru di pikiran kita sehingga kita melakukannya. Next. Hal ini dilakukan dengan cara ajarkan firman saat duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, saat berbaring, dan saat bangun tidur, menunjukkan bahwa firman itu hidup dalam kehidupan sehari-hari. Artinya firman itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan firman itu hidup membentuk kehidupan kita, yang membawa kita kepada perubahan menjadi seperti Yesus. Seharusnya itu, idealnya itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dengan begitu anak-anak dan generasi berikutnya tidak hanya mengetahui firman lewat telinga mereka, tetapi melihatnya dihidupi dalam kehidupan pemimpin rohani mereka. Artinya Bapak Ibu, sasarannya bukan hanya generasi kita, tapi regenerasi. Oleh karenanya pemuridan itu Bapak Ibu sebenarnya tidak terlalu ruwet. Banyak orang berpikir ketika kita berbicara murid, pemuridan yang langsung dipikir, harus punya pengetahuan. Enggak. Menurut konsep konteks orang Yahudi itu, pemuridan itu cukup kita mendampingi. Kasih tahu mereka hal-hal yang baik sesuai firman yang harus dilakukan. Yang kedua, tunjukkan bagaimana caranya. Itu aja kok, pendampingan hidup, itu pemuridan. Enggak perlu khotbah saban hari. Contohnya begini, kalau saya memuridkan Rangga dengan Ari, saya ajar mereka begini. Lalu saya tunjukin cara hidupnya. Ketika kami sama-sama pergi ke Gawai, mereka lihat bahwa saya tidak minum arak, bahwa saya tidak joget-joget di sana dengan istri orang. Cukup itu. Oh mereka lihat, oh iya ternyata seperti ini ya. Oh iya. Ketika disuruh melepus, saya enggak melepus. Cukup itu. Cukup. Bapak Ibu, sebenarnya melepus itu awalnya itu sebenarnya enggak ada kepercayaan di sana. Aku udah coba selidiki sana sini. Itu sebenarnya contohnya Bapak Ibu bertamu ke rumah seseorang lalu disuguhin makan, ya kan? Harus dicicipi. Itu sebenarnya hanya begini, meminta penghargaan kepada jerih lelah orang ini yang telah menyuguhkan. Hargai niat baiknya yang menyuguhkan makanan, itu awalnya. Cuman generasi berikutnya supaya orang ini mau tidak mau harus makan, ditakut-takutilah. Kalau kamu gak makan nanti kamu kumpulan loh. Nanti kamu dipatok ular, ditimpa pungkur. Jadi begitu. Celakanya orang percaya tanpa disadari, jadi ada kepercayaan di sana. Padahal awalnya enggak begitu. Itu hanya cerita-cerita sebenarnya
supaya orang ini paling tidak mencicipi, menghargai niat baik orang memberi makan. Itu sebenarnya kisah awalnya ada di situ. Tapi jadi kepercayaan karena apa? Dibumbui. Sayangnya orang percaya, saudara. Jadi orang makan atau paling tidak begini bukan lagi karena mereka menghargai si pemberi, tapi karena supaya tidak digigit ular. Kan di situ persoalannya. Supaya kalau jalan di hutan tidak ditimpa punggur kayu. Kalau naik sampan nggak karam. Jadi ke sana padahal nggak ada hubungannya. Bapak paham ya? Oleh karenanya kita harus mengajarkan hal benar dan kita tunjukkan bagaimana caranya. Next, kita kembali ke slide. Mereka belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi dari apa yang mereka saksikan dan alami secara nyata. Artinya mereka langsung lihat. Pola ini juga lah yang dilakukan oleh Yesus selama pelayanannya 3,5 tahun bersama murid-muridnya. Jadi Yesus itu mulai tampil mengajar di usia 30 tahun. Dan dia pelayanan selama 3,5 tahun. Itulah yang Yesus lakukan. Dan cuma 3,5 tahun dia pelayanan. Saya pikir-pikir itu salah satu yang tidak disuka oleh ahli Taurat, orang Farisi. Saya bertanya, siapa anak ingusan ini? Baru umur 30 tahun ngajar kita. Yang jenggotnya aja udah ubanan semua gitu loh. Tapi tahu gak Bapak Ibu? Pengajaran Yesus itu sangat revolusioner. Sampai sekarang pengajaran Yesus itu, anak muda usia 30 tahun itu menggoncang dunia dan membawa orang ke surga. Itu keren. Oleh karenanya anak-anak muda perlu bangkit nih. Jangan hanya main game lo pikirin. Paulus menasihati Timotius berkata demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Amin. Dan orang-orang tua jangan juga berpikir kalau ada anak muda maju mengajar, siapa ini? Baru kemarin tahu makan garam, udah, jangan begitu. Selagi yang diajarkan itu benar, dihidupi, kita harus dukung mereka terus. Next. Markus 3:14, Yesus menetapkan 12 orangmu untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Kata menyertai di sana mengartikan Yesus memanggil murid-murid untuk hidup bersamanya setiap waktu. Ini pemuridan. Kemana Yesus pergi, di situ juga para murid mengikutinya. Artinya begini, seorang murid harus mengikuti pemuridnya, gurunya. Pada saat itu, supaya dia bisa menerima pengetahuan-pengetahuan dan sekaligus menerima impartasi kehidupan. Kalau sekarang istilahnya meneladani cara hidup gurunya. Next. Jika kita memahami hal ini maka kita sadar bahwa Tuhan memanggil kita juga untuk menyertai dia. Artinya kita memberi hidup kita untuk hidup bersama dia setiap hari. Memberikan kehidupan kita ini hidup bersama dengan Kristus setiap hari. Artinya kita mengikuti teladannya melalui firman-Nya dan firman itu harus hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata kita orang percaya dan murid Kristus, hal yang sama sebenarnya harus hidup dalam kehidupan kita. Next. Tapi yang kedua kita lihat tujuan dari pemuridan Yesus itu seperti apa. Dalam Lukas pasal 6 ayat 40 dikatakan begini Bapak Ibu. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Siapa yang mengatakan ini? Yesus. Yesus tidak mengukur keberhasilan seorang murid berdasarkan seberapa banyak firman yang dihafal, yang dia tahu. Enggak. Seberapa aktif ia terlibat dalam kegiatan keagamaan. Kalau kita sekarang pelayanan. Enggak. Pemuridan tidak diukur dari sana. Atau seberapa sering ia beribadah. Enggak juga. Perkataan Yesus menunjukkan bahwa tujuan utama dari pemuridan adalah keserupaan dengan Kristus. Itulah intisari pemuridan. Itulah tujuan pemuridan. Bukan sekedar melibatkan saudara dalam pelayanan, bukan sekedar membuat kita terlihat aktif di dalam sebuah ibadah, bukan. Tetapi intisari dan tujuan goals pemuridan dari Kristus itu adalah bagaimana setiap orang yang percaya kepadanya memiliki keserupaan dengan dia.
Itulah yang kita bahas dari awal tahun. Menjadi jemaat yang unggul, artinya menjadi jemaat yang seperti Yesus. Dan menjangkau jiwa bagi Dia. Orang percaya direncanakan, didesain Bapa di sorga, sejak kekekalan menjadi seperti itu. Bukan seperti yang lain. Ini yang saya katakan tadi sebagai sukacita penghiburan bagi saya, tapi sekaligus menjadi kesedihan. Kenapa? Karena menurut penerawangan saya, yang saya lihat di alam nyata, sangat sedikit orang yang mau hidup menjadi serupa seperti Yesus. Sangat sedikit. Menjadi orang yang percaya kepada Yesus banyak. Tapi menjadi orang yang benar-benar menjadi serupa dengan Yesus seperti apa yang Bapa rencanakan sejak semula, sangat sedikit. Ada, mungkin ada, tapi prosentasenya itu sangat minim sekali. Hidup menjadi seperti Kristus hidup itu rencana Tuhan, ketetapan Tuhan sejak semula. Ini ayatnya nih. Roma pasal 8:29. Coba buka dulu biar kita lihat, kita ingat lagi ayat ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, perhatikan, semula. Kata semula di situ sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum saudara diciptakan, sebelum saudara ada di dalam dunia. Nah, Tuhan sudah memilih kita. Mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini ketetapan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang ada di hati Bapa di sorga itu, yang ada dalam pemikirannya, ketika saudara dan saya tercipta di dunia ini, kita menjadi gambar Kristus yang hidup. Yang mengerti katakan amin. Jadi tidak berhenti sebatas percaya kepada Yesus, tidak. Tapi harus menjadi serupa dengan gurunya. Dan itu keluar dari mulut Yesus. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tapi kalau dia selesai pelajarannya, baik materi yang diterima dan juga praktek hidup, dia katakan dia menjadi serupa dengan gurunya. Siapa itu? Kita. Inilah yang Tuhan percayakan ke gereja kita. Membawa orang-orang, membawa anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Karena itu rencana Tuhan sejak semula. Next. Menjadi murid Yesus berarti melepaskan hak untuk hidup bagi diri sendiri. Artinya begini, apa-apapun itu kita harus mengutamakan kehendak Tuhan. Kalau gitu mati dong Pak, kemauan saya, keinginan saya, enggak. Tapi di atas semua keinginan kita itu, kita harus tempatkan keinginan Tuhan, itu maksudnya. Itulah sebabnya meskipun amanat agung ditujukan kepada semua bangsa, panggilan untuk menjadi murid bersifat sangat personal. Jadikan semua bangsa muridku, iya. Tapi ketika menjadi muridku itu urusannya personal, itu masing-masing pribadi dengan Tuhan, amin. Kenapa? Karena kembali kepada keputusan masing-masing pribadi. Next. Panggilan ini menuntut penyangkalan diri, meninggalkan cara hidup yang lama. Tujuannya adalah masuk ke dalam gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup Kristus. Contoh nyata, panggilan Yesus terlihat saat ia memanggil murid-muridnya yang pertama. Dalam Markus pasal 1 ayat 16 sampai 17 ditulis di sana. Yesus berdoa semalaman untuk memilih 12 murid. Itu keren saudara ya. Sebelum Yesus memilih para muridnya itu, Yesus berdoa semalaman. Lalu dipilih 12 orang setelah dia turun dari bukit itu. Tapi di akhir pelayanan itu ada satu yang bernama Yudas menyimpang dari pengajaran pemuridan. Dan akhirnya menjual Yesus. Pertanyaannya, kira-kira Yesus salah memilihkah? Atau kira-kira Yesus kurang berdoa kah memilih murid-muridnya?
Tentu tidak kan? Semalam-malaman lo kata Alkitab, Yesus berdoa untuk memilih muridnya. Setelah fajar menyingsing, dia turun, dipilih 12 murid. Artinya itu lahir dari pergumulan loh saudara. Gak mungkin salah. Tapi kok ada yang menjual Yesus? Ingat, tidak ada satu ayat pun yang berkata di dalam Alkitab bahwa sejak semula Yudas ditentukan untuk itu, gak ada. Kalau pada akhirnya ada ditulis dalam kitab Injil bahwa yang menyerahkan itu adalah Yudas, Bapak Ibu perlu pahami, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis setelah peristiwa itu semua. Jadi artinya kejadian sudah ada baru ditulis. Tapi sebelumnya tidak ada nubuat yang berkata menyebut nama bahwa Yudas yang akan menyerahkan Yesus. Lalu kenapa jatuhnya kepada Yudas? Nanti Bapak Ibu baca di kitab Injil, Yudaslah yang membuka hati terhadap iblis. Artinya apa itu? Seseorang boleh dipilih Yesus, tapi ketika hatinya tetap terbuka kepada iblis, dia berpotensi seperti Yudas. Artinya saudara? Paham ya? Paham ya? Sampai di sini paham ya? Artinya orang yang membuka hati. Kenapa begitu? Karena dia memiliki kehendak bebas. Next. Menjadi nelayan bagi mereka bukan hanya profesi. Kan waktu itu mereka pernah nelayan itu, murid pertamanya itu, si Petrus itu. Tapi warisan keluarga dan bagian dari struktur sosial komunitas. Jala melambangkan sumber ekonomi pada saat itu bagi mereka. Jala itu melambangkan sumber ekonomi mereka, penghasilan pendapatan mereka. Keamanan keluarga, stabilitas perekonomian di dalam keluarga dan identitas sosial. Itu mengapa meninggalkan jala di dalam Markus pasal 1 ayat 18 bukanlah keputusan yang mudah bagi mereka. Namun mereka tetap meninggalkannya demi panggilan menjadi murid itu. Next. Meninggalkan jala berarti melepaskan keterikatan pada kehidupan lama, pekerjaan dan rasa aman yang lama. Itu artinya. Ketika dikatakan pada akhirnya mereka meninggalkan jala mereka, itu artinya mereka melepaskan keterikatan pada kehidupan masa lalunya, masa lamanya, pekerjaan-pekerjaannya, dan perasaan aman oleh karena support system yang ada di sekelilingnya. Dan mereka mempercayakan hidupnya kepada rabinya. Kadang-kadang menjadi persoalan dalam sebuah pemuridan atau proses menjadi murid. Tidak bersedianya kita meninggalkan cara hidup yang lama. Tidak bersedianya kita meninggalkan pola-pola yang lama. Kita masuk di dalam zona baru, tapi yang kita bawa ke sini adalah cara hidup di zona lama. Itu yang membuat kita terus trouble di dalam menjalani proses seorang murid dan menjadi pemurid. Saudara, makin ke depan ini kita diajar supaya kita relevan. Kita harus memikirkan metode yang tepat. Jangan terikat dengan metode-metode lama, cara-cara lama. Selama metode itu tidak bertentangan dengan firman dan lebih efektif, supaya kita bisa menjadi murid dan memuridkan. Dari sinilah kita mengerti bahwa tujuan utama dari pemuridan adalah agar kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena harus meninggalkan pola-pola lama. Hidup di dalam cara yang baru seperti apa yang Tuhan mau. Next. Jadi pemuridan adalah proses seumur hidup yang melibatkan penyerahan diri secara terus-menerus. Panggilan kita bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi untuk menjadi serupa dengan Dia. Banyak orang yang akan berkata percaya, tetapi seberapa banyakkah yang menjadi murid? Itu pertanyaan besarnya. Mungkin ada banyak orang percaya kepada Yesus karena mereka melihat mujizat, bahkan mengalaminya sendiri. Mereka mengalami hal-hal ajaib dari Tuhan. Tapi saya mau beritahu itu baru langkah awal bagi kita untuk masuk ke proses menjadi seorang murid dan pemurid.
Di era Yesus juga itu terjadi. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 6. Mulai ayat 64 kalau saya nggak salah, sampai ayat 66. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ketika Yesus berbicara tentang inti kehidupan, orang yang tadinya diberi makan 5.000 orang laki-laki tak terhitung perempuan, satu-satu mengundurkan diri. Sebelumnya banyak orang berdiri, oh Yesus hebat, Yesus keren, apa segala macam. Tapi begitu masuk ke Yesus mengajarkan tentang prinsip hidup yang sesungguhnya, satu-satu mereka mengundurkan diri. Apa artinya? Menjadi orang percaya mungkin saja orang banyak, tapi menjadi murid, siapakah orangnya? Dan sekali lagi saya mau tegaskan, Yesus memberikan amanat agung, bukan menjadikan orang sekedar orang percaya, tapi menjadikan mereka jadi murid. Nanti di materi berikutnya kita akan terus belajar dari seorang murid menjadi pemurid. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bukan sekedar kongko, bukan sekedar senang-senang, tapi bagaimana firman sampai berakar, bertumbuh dalam kehidupan orang-orang percaya, sehingga mereka benar-benar hidup menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, salah satu tujuan dari Komsel itu kita bentuk, esensinya di sana. Supaya pesan Tuhan sampai ke masing-masing orang yang ada di Komsel itu. Sehingga mereka mengerti, mereka mengungkapkan ketidakmengertian mereka. Mereka belajar di sana dan terus kita ajar, kita ingatkan, kita tuntun, kita bawa mereka hidup seperti apa yang dikatakan firman. Oleh karenanya Komsel itu, ini bagi saya cara pribadi, nggak perlu banyak-banyak. Karena esensinya bukan rame-rame. Tapi esensi Komsel itu sharing kehidupan satu dengan yang lain. Mereka mengerti, mereka dibaharui, mereka diberkati, diteguhkan oleh karena kesaksian-kesaksian di sana, sehingga tumbuh bersama. Kalau saya tadi pagi saya katakan, bagi saya cara pribadi, Komsel itu 5, 6, 7 orang maksimal tuh. Maksimal. Karena ada banyak cerita yang kita dengar di sana. Kalau kita mau jadi murid dan menjadikan orang murid, cara yang relevan sekarang seperti itu. Dulu cara kebaktian keluarga relevan, tapi sekarang sudah tidak. Apa alasannya? Banyak, termasuk ibadah saat ini. Saya pikir itu salah satu cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk bagaimana kita menanggulangi kerohanian yang sedang bergeser ini. Bisa berbagi kehidupan. Bapak Ibu yang belum gabung ke Komsel, gabung ya. Supaya kita sama-sama menguatkan, saling bersaksi di sana ya. Gak usah pikir banyak-banyak, gak usah pikir gorengan. Tujuan Komsel bukan untuk gorengan. Gak ada makanan gak apa-apa. Minum air putih aja, bila penting bilang begini, kita bawa aku masing-masing dari rumah ya. Gak apa-apa juga gitu loh. Karena yang penting itu sharingnya di sana. Dapat intinya. Kita pulang, kita diberkati. Ada penguatan-penguatan di sana. Yang selama ini sudah sangat lama saya tidak dengar berbicara dengan saya. Di Komsel kami perlahan mereka mulai terbuka, mulai bicara lagi. Bahkan ada ide-ide yang brilian yang disampaikan. Jadi itu intinya. Buka Komsel. Youth itu keren. Mereka personalship sama-sama sharingnya dibagi. Cuma 3 orang, satu kelompok 4 orang supaya bisa bersaksi. Selain daripada itu mereka punya kewalahan
mulai memiliki tantangan sendiri, mereka akan komsel di mana gitu loh, karena anak sekolah, saudara. Tapi kalau kita kan enggak. Dan waktu komsel juga fleksibel. Kayak kami nanti hari Rabu kami komsel. Tadi malam kami komsel. Kami sepakati karena ada kesibukan-kesibukan ini, kita sepakati kita di hari Rabu. Jadi tidak harus dari Jumat. Waktu komsel itu enggak ada di hukum Taurat, harus begini, enggak begitu. Masih bisa fleksibel. Di mana waktu bersama-sama, silakan. Tempat pun tidak harus, oh harus di sini, harusnya. Enggak. Saudara punya modal di Nordu, silakan. Minggu lalu udah di Nordu, sekarang kita di Aming, silakan juga. Enggak masalah. Kita mau ke tempat ayunan sambil berayun-ayun di PAUD, silakan. Tapi kalau di situ paling 4 orang yang bisa. Kalau saudara satu gerobak enggak muat di situ. Komsel semakin kecil, semakin efektif untuk pertumbuhan iman dan rohani seseorang. Itu esensinya. Itu akan membuat kita nangkap apa yang ada di hati Tuhan, sharing, bertumbuh bersama dalam Tuhan. Kalau saudara punya anggota komsel aja 10 aja, enggak usah 12 seperti murid Yesus, 10 aja. Kalau semua sharing 6 menit aja satu orang. 6 kali 10 berapa itu? 1 jam. Hanya di sharing, belum persenurshipnya, belum doanya, belum lagi hahaha sambil makan-makannya. Biasanya kan itu yang paling lama, benar enggak? Tapi kalau kita cuman 5-6 orang, wah keren sekali. Sekali-sekali kalian mau datang lihat di komsel kami boleh. Maksimal, cerita. Tapi kita jam 8, teng, selesai. Yang berkeluarga tidak kemalaman pulang. Tidak terganggu mereka. Karena apa? Kita coba disiplin Bapak Ibu. Ya. Tujuannya untuk membawa kita hidup sama seperti Kristus hidup